Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Taufik Ramadhani, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Bandung. Pada video ini saya akan mempraktikkan materi praktikum 3 yaitu transaksi dan trigger pada basis data MySQL menggunakan aplikasi XAMPP dan PHPMyAdmin. Dalam praktikum ini akan dicoba beberapa perintah transaksi yaitu commit, rollback, save point atau checkpoint serta trigger. Basis data yang digunakan adalah basis data rumah sakit yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya. Langkah pertama adalah menjalankan aplikasi XAMPP, kemudian mengaktifkan Apache dan MySQL hingga statusnya running. Setelah itu saya membuka browser dan masuk ke halaman PHPMyAdmin melalui alamat localhost /phpMyAdmin. Sebelum melakukan transaksi MySQL harus mendukung storage engine yang mendukung transaksi yaitu InnoDB atau BDB atau Berkeley Database. Oleh karena itu, saya memeriksa terlebih dahulu tabel-tabel pada basis data rumah sakit dan memastikan bahwa tipe tabel yang digunakan adalah InnoDB. Jika tipe tabel sudah InnoDB, maka transaksi dapat berjalan dengan baik. Untuk commit yang pertama, transaksi 1, pada percobaan pertama saya membuat sebuah store prosedur dengan nama transaksi 1. Store prosedur merupakan kumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dipanggil kembali kapan saja. Store prosedur berguna untuk menyimpan sekumpulan perintah yang sering digunakan sehingga tidak perlu ditulis berulang kali. Pada transaksi 1, saya memasukkan data pasien baru ke dalam tabel pasien, namun saya sengaja tidak menambahkan perintah commit. Setelah store prosedur berhasil dibuat, saya menjalankan perintah call transaksi 1. Data pasien memang tampil pada hasil eksekusi, akan tetapi ketika saya membuka tabel pasien, data tersebut tidak masuk ke dalam tabel. Hal ini terjadi karena transaksi belum diakhiri dengan commit. Dengan kata lain, perubahan masih berada di dalam transaksi dan belum disimpan secara permanen ke basis data. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa perintah SQL yang belum mencapai commit tidak akan mengubah isi tabel secara permanen. Lalu selanjutnya saya membuat store prosedur kedua dengan nama transaksi 2. Transaksi 2 merupakan modifikasi dari transaksi 1 dengan menambahkan perintah commit pada akhir transaksi. Commit adalah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan seluruh perubahan data akan disimpan secara permanen ke dalam basis data. Setelah transaksi 2 dibuat, saya menjalankan dalam SQL saya call transaksi 2. Kemudian saya membuka tabel pasien dan terlihat bahwa data pasien yang sebelumnya dimasukkan sekarang benar-benar tersimpan di dalam tabel pasien. Hal ini menunjukkan bahwa commit berhasil dijalankan dan perubahan data telah disimpan secara permanen ke basis data. Selanjutnya, saya mencoba perintah rollback transaksi 3. Rollback digunakan untuk membatalkan transaksi yang sedang berjalan. Perintah ini sangat berguna apabila terjadi kesalahan atau kondisi yang tidak diinginkan sehingga perubahan data perlu dibatalkan. Namun, rollback hanya dapat bekerja apabila transaksi belum di-commit. Pada percobaan ini, saya melakukan update nama pasien menjadi Septin atau sesuai data yang digunakan pada praktikum. Setelah perintah update dijalankan, saya menambahkan perintah rollback. Kemudian transaksi dijalankan menggunakan call transaksi 3. Saat saya membuka tabel pasien, perubahan nama pasien ternyata tidak terjadi. Hal ini membuktikan bahwa rollback berhasil mengembalikan kondisi basis data ke keadaan sebelum transaksi dijalankan. Lalu selanjutnya transaksi 4, kombinasi antara insert dan rollback. Pada transaksi 4 terdapat dua operasi yaitu insert dan update. Pertama, saya memasukkan data pasien baru menggunakan insert, namun setelah insert dilakukan langsung dijalankan perintah rollback. Setelah itu dilakukan update nama pasien menjadi Septin dan diakhiri dengan commit. Ketika transaksi 4 dijalankan, hasil yang diperoleh adalah data hasil insert tidak masuk ke tabel karena dibatalkan oleh rollback. Namun perubahan nama pasien menjadi Septin tetap terjadi karena perintah update dilakukan setelah rollback. Dari percobaan ini dapat dipahami bahwa rollback hanya membatalkan transaksi yang terjadi sebelum rollback dijalankan.
Lalu selanjutnya transaksi 5 atau save point. Pada percobaan berikutnya saya menggunakan save point atau checkpoint. Save point digunakan untuk membuat titik penyimpanan sementara di dalam transaksi. Dengan adanya save point, rollback tidak harus kembali ke kondisi awal transaksi, tetapi dapat kembali ke titik tertentu yang telah ditentukan. Pada transaksi 5 dilakukan 3 kali insert data. Setelah insert pertama saya membuat save point dengan nama point 1, kemudian dilakukan insert kedua. Setelah itu dilakukan rollback ke point 1 sehingga insert kedua dibatalkan. Kemudian dilakukan insert ketiga dan diakhiri dengan commit. Hasil akhirnya adalah data pertama dan data ketiga berhasil masuk ke dalam tabel, sedangkan data kedua tidak masuk karena telah dibatalkan melalui rollback ke save point 1. Selanjutnya saya melakukan practicum trigger. Trigger merupakan perintah otomatis yang akan dijalankan ketika terjadi suatu event pada tabel seperti insert, update, atau delete. Trigger dapat dijalankan sebelum perintah dilakukan atau sudah perintah dilakukan menggunakan before dan after. Pada praktikum ini saya membuat dua tabel baru yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Kedua tabel tersebut kemudian direlasikan dengan tabel yang sudah ada pada basis data rumah sakit. Setelah itu, saya mengisi tabel obat dengan minimal 3 data obat. Kemudian, saya membuat trigger bernama tag jual dengan tipe after insert pada tabel transaksi obat. Tujuan trigger ini adalah mengurangi stok obat secara otomatis setiap kali terjadi transaksi pembelian obat. Ketika data transaksi dimasukkan ke tabel transaksi obat, trigger akan menjalankan perintah update pada tabel obat sehingga stok berkurang sesuai jumlah obat yang dibeli pasien. Sebagai contoh, stok amoxicillin awalnya berjumlah 20, kemudian pasien membeli obat sebanyak 5 buah dan data dimasukkan ke tabel transaksi obat. Setelah transaksi disimpan, saya membuka kembali tabel obat dan terlihat bahwa stok amoxicillin berkurang dari 20 menjadi 15 secara otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa trigger telah berjalan dengan baik dan berhasil. Sekian hasil praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.